Medio 2000-an, saat nama Didier Drogba mulai bersinar, Drogba menjadi salah satu referensi bagaimana seharusnya seorang target man bermain di lapangan. Meski termasuk pemain yang terlambat bersinar, namun publik tidak bisa menyangkal bahwa Drogba adalah salah satu yang terhebat. Namun apa jadinya jika Drogba ada di Juve? Yang pasti tidak akan pernah terjadi karena Drogba sudah pensiun. Namun Juve punya pemain yang secara fisik karakteristiknya mirip dengan Drogba. Dialah Moise Kean. Jika Drogba mulai bersinar di usia 26 tahun, sementara Moise Kean baru berusia 23 tahun, masihkah Kean punya peluang untuk bisa sehebat Drogba? Saat Kean kembali ke kota Turin di awal musim 2021-2022 menggantikan Cristiano Ronaldo, publik masih belum terlalu kecewa dengan kedatangan Kean. Hal yang bisa dimaklumi, mengingat sebelumnya saat Kean mulai bersinar di Juve, dia sempat menjadi salah satu properti terpanas di Mercato. Ditambah penampilannya yang lumayan di musim sebelumnya bersama PSG. Dari 26 penampilan, Kean berhasil mencetak 13 gol, 0,5 gol per pertandingan. Rasio gol yang cukup baik bagi seorang Moise Kean. Namun semua itu menguap begitu saja. Performa Kean sangat mengecewakan penggemar. Bukan hanya tentang rasio golnya yang tak kunjung membaik, tapi juga tentang keberadaan dan fungsinya di lapangan. Yang terbaru, saat Juve sedang berjuang menyamakan kedudukan saat bertandang ke Olimpico Roma, Kean yang saat itu dimasukkan untuk menambah daya gedor malah sukses mendapatkan kartu merah. Hanya karena dia tidak bisa mengontrol diri saat diprovokasi oleh Gianluca Mancini, kapten Roma saat itu. Tercatat hanya 38 detik Kean tampil di lapangan. Juventini mungkin geram, tapi juga bahagia, karena artinya Kean akan tidak berlaga dalam beberapa pertandingan. Apakah Kean memang seburuk itu? Saya akan coba mengulasnya. Moise Biotti Kean mempunyai postur tubuh setinggi 183 cm. Bodinya kekar, badannya termasuk kategori ideal atletis. Larinya pun kencang, tubuhnya tidak mudah dirubuhkan saat beradu lari. Dia pun terlihat bukan kategori pemain yang malas berlari, malah terlihat cukup rajin. Hanya memang tingkat intelijensianya yang masih harus terus diasah. Dengan perawakan seperti itu, sebetulnya Kean punya semua atribut untuk menjadi striker hebat. Atau bahkan, jika ingin lebay, Kean bisa saja menjadi Drogba yang baru. Namun tentu dengan syarat, ketenangan dan kecerdasannya dalam bermain harus sudah ada di level tertinggi. Di musim 2015-2016 berada di tim Juventus U19 atau lebih dikenal dengan Juventus Primavera. Kean mendapatkan puncak penampilannya di level junior. 24 gol dilesakannya ke gawang lawan dari 25 pertandingan yang dia mainkan. Sungguh catatan yang cukup impresif. Maka tak heran Max Allegri memberinya debut pada tanggal 19 November 2016 saat menghadapi Pescara di Serie A.
Masuk di menit 84, Keane sukses melakoni debutnya di usia 16 tahun. 3 hari berselang, sensasinya berlanjut. Keane kembali debut. Kali ini di UCL, kala Juve menghadapi Sevilla. Dia menjadi debutan termuda bagi pemain kelahiran 2000-an di kompetisi tertinggi di Eropa. Gol pertamanya pun datang di ujung musim saat Juve mengalahkan Bologna 2-1. Keane mencetak salah satu golnya. Pertandingan yang juga menjadi debut bagi kiper Juve berdarah Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Setelah dipinjamkan semusim di Verona di musim 2017-2018, Keane kembali ke Juve dengan antusiasme yang lebih tinggi. Performanya cukup baik untuk melapis Cristiano Ronaldo di lini depan. 6 gol dibuatnya sepanjang musim, bahkan 5 golnya terjadi secara beruntun. Performa yang membuat namanya melejit di Mercato. Everton dengan berani merekrutnya dengan total nilai transfer 30 juta euro. Sayangnya di Everton, performanya tidak begitu baik, bahkan terbilang buluk. Performanya sedikit membaik saat dipinjamkan ke PSG sebelum akhirnya kembali ke Juve. Meski jumlah total golnya musim ini lebih baik dari musim 2021-2022, namun secara performa, Keane masih sangat mengecewakan, khususnya bagi saya dan Juventini lainnya. Menyia-nyiakan peluang emas nampak sudah jadi hal yang biasa bagi Keane. Namun, Allegri tidak sedikit pun memberikan peringatan, bahkan hukuman terhadapnya. Keane benar-benar nampak menjadi salah satu anak emas Allegri selain De Sciglio, Cuadrado, dan Alexandro. Sebuah sikap yang menurut saya kurang bijak dari seorang pelatih untuk memompa performa anak asuhnya. Jika dia terus merasa aman dan mendapat perlindungan, maka akan sangat sulit baginya untuk memberikan sesuatu yang lebih bagi tim. Sesuatu yang bukan hanya bermanfaat bagi tim, namun bagi perjalanan karirnya di masa depan. Jika pertanyaannya, apakah Keane merupakan Drogba yang baru? Saya bilang bisa saja, jika dia keluar dari zona nyamannya dan memberikan lebih dari 100% kemampuannya dari setiap kesempatan yang dia dapatkan. Dia punya potensi untuk seperti itu. Setidaknya masih ada 3 tahun lagi jika memang puncak performanya ada di usia 26 tahun seperti halnya Drogba. Namun, jika Keane masih begini-begini saja dan sibuk menyalahkan penggemar atas buruknya performanya sendiri, saya rasa Juve lebih baik menguangkannya ke tim Inggris atau Prancis, kemudian memberikan jalan promosi bagi talenta hebat lainnya macam Turco, Dagraka, Mancini, maupun Kenan Yildiz. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine. Forza Juve.